Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Indriani, saya mahasiswi Kenotariatan UNS. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang diberikan oleh Pak Riko terkait waris Islam. Untuk soal yang saya buat, akan saya bacakan sebagai berikut. Bambang adalah seorang karyawan perusahaan swasta di Jakarta. Ia merupakan anak dari seorang ayah pensiunan Tentara Nasional Indonesia bernama Sudarto dan ibunya Jamila yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Bambang lahir di Solo pada tanggal 4 September 1975 dan merupakan anak tunggal dari kedua orang tuanya tersebut. Lamanya merantau di Jakarta membawa Bambang bertemu dengan istri yang ia nikahi pada 12 Desember 1998. Wanita tersebut bernama Sudarti, wanita yang ceria dan penuh semangat itu lahir di Semarang pada 5 Juli 1978. Selama 2 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai anak, dan selama itu juga ternyata banyak ketidakcocokan antara keduanya. Pada awal tahun 2001, mereka bersepakat untuk mencari kebahagiaan masing-masing dan memutuskan untuk bercerai. Perceraian tersebut tidak meninggalkan apapun, termasuk harta bersama yang mereka peroleh selama pernikahan telah mereka bagi atas kesepakatan bersama. Pada 2002, Bambang kembali jatuh hati kepada wanita yang merupakan rekan kerjanya. Wanita tersebut adalah Yanti, janda kelahiran Jakarta tahun 1980. Bambang dan Yanti melangsungkan perkawinan pada 2002, dan dari perkawinan tersebut, pada 2004 dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Sidki. Kemudian pada tahun 2006 dilahirkan anak perempuan bernama Adinda. Pada November 2025, Bambang mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Ia meninggalkan duka bagi istri, kedua anak, dan kedua orang tuanya. Kepergian Bambang tidak hanya meninggalkan duka, Bambang juga meninggalkan harta benda dan juga hutang. Harta yang ditinggalkan oleh Bambang berupa sebuah rumah di Jakarta Selatan senilai 1.200.000.000 rupiah, rumah toko atau ruko di Jakarta Selatan senilai 800 juta rupiah, deposito di Bank Bini sebesar 500 juta rupiah, satu unit mobil Innova senilai 280 juta rupiah, satu unit motor Honda senilai 10 juta rupiah. Bambang juga masih memiliki utang di Bank ABC sebesar 350 juta rupiah. Biaya perawatan rumah sakit sebesar 30 juta rupiah, untuk biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Untuk menyelesaikan apa yang telah diwariskan oleh Bambang, keluarga sepakat untuk membagi harta waris tersebut secara Islam berdasarkan pada kompilasi hukum Islam. Lalu bagaimana perhitungan pembagian harta warisan yang diwariskan oleh almarhum Bambang? Untuk yang pertama, untuk siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris? Yang pertama ada Sudarto, merupakan ayah kandung almarhum Bambang. Yang kedua ada Jamila, merupakan ibu kandung almarhum Bambang. Yang ketiga ada Yanti, istri sah almarhum Bambang. Yang kemudian ada Sidki, anak laki-laki almarhum Bambang. Ada juga Adinda, anak perempuan dari almarhum Bambang. Untuk Sudarti, istri pertama yang sudah bercerai, bukan lagi merupakan ahli waris karena putusnya perceraian. Kemudian ada harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum Bambang, terdapat aktiva dan juga pasiva. Aktivanya berupa sebuah rumah di Jakarta senilai 1.200.000.000 rupiah, ruko di Jakarta Selatan senilai 800 juta rupiah, deposito di Bank Bini sebesar 500 juta rupiah, satu unit mobil Innova senilai 280 juta rupiah, satu unit motor Honda senilai 10 juta rupiah. Untuk total jumlah aktivanya sejumlah 2.790 juta rupiah. Selain itu terdapat pasiva. Yang pertama adanya utang di Bank ABC sebesar 350 juta.
Terus yang kedua untuk biaya perawatan rumah sakit sebesar 30 juta. Yang terakhir adalah biaya pemakaman sebesar 10 juta. Jumlah keseluruhan dari Pasifa sebesar 390 juta rupiah. Dari kedua hal tersebut, yaitu aktiva dan pasiva, diperoleh harta warisan secara total bersih sebesar 2.400.000.000 rupiah. Kemudian untuk pembagian ahli warisnya, di sini terdapat zawil furud. Yang pertama adanya ayah, yang kedua ibu, yang ketiga istri. Untuk bagian ayah, 1/6 bagian, atau di sini saya hitungkan 4 bagian. Kemudian ada ibu 1/6 bagian atau 4 bagian. Untuk istri 1/8 bagian atau 3 bagian. Kemudian untuk anak laki-laki dan perempuan ini merupakan asobah. Sisa dari apa yang telah diberikan kepada Zawil Furud akan dibagi kepada asobah. Dalam hal ini asobah bilwoir karena terdapat anak perempuan yang disertai dengan anak laki-laki. Perbandingannya adalah 2:1. 2 diperoleh anak laki-laki, 1 diperoleh anak perempuan. Dalam hal ini, anak laki-laki mendapat 8,7 bagian, kemudian anak perempuan mendapat 4,3 bagian. Kemudian untuk penghitungan dari harta warisnya, yang pertama, ayah yang tadi mendapat 4 bagian, jadi 4/24 dikali 2.400.000.000 diperoleh 400 juta. Untuk ibu, 4 bagian, 4/24 dikali 2.400.000.000 diperoleh 400 juta rupiah. Untuk istri, 3 bagian, 3/24 dikali 2.400.000.000 terdapat 300 juta rupiah. Kemudian untuk anak laki-laki 8,7 bagian, 8,7/24 dikali 2.400.000.000 rupiah terdapat 870 juta rupiah. Untuk anak perempuan 4,3 bagian, 4,3/24 dikali 2.400.000 juta rupiah terdapat 430 juta rupiah. Kesimpulannya, untuk harta warisan yang diperoleh oleh Sudarto yang merupakan ayah kandung dari almarhum Bambang memperoleh 400 juta rupiah. Untuk Jamila, ibu kandung almarhum Bambang, memperoleh 400 juta rupiah. Untuk Yanti, istri sah almarhum Bambang, memperoleh 300 juta rupiah. Untuk Sidki, anak laki-laki almarhum Bambang, memperoleh 870 juta rupiah. Untuk Adinda, anak perempuan almarhum Bambang, memperoleh 430 juta rupiah. Total keseluruhannya 2.400.000.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.